Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Rendawati, MPAM, dosen tetap di Program Studi Sarjana Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Palembang. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah di program S1 Farmasi, baik teori maupun praktek. Video pembelajaran ini saya buat dalam rangka PDD Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah Herbal Medicine dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan diperoleh mahasiswa pada semester 7. Secara singkat, mata kuliah Herbal Medicine ini memberikan penjelasan mengenai obat tradisional di Indonesia, baik dari pengertian ruang lingkupnya, regulasi atau peraturan perundang-undangan obat tradisional di Indonesia, monografi obat tradisional di Indonesia, dan bagaimana pengobatan tradisional dari negara lain, standarisasi ekstrak maupun simplicia berdasarkan FHI, kategori daripada obat tradisional, aromaterapi, nutraceutikal, dan interaksi obat herbal, interaksi obat herbal dengan obat herbal, interaksi obat herbal dan obat modern, dan interaksi obat herbal dengan kondisi tubuh tertentu. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini terdiri dari 4 sikap, 1 pengetahuan, 4 keterampilan umum, dan 2 keterampilan khusus. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah Herbal Medicine ini diharapkan mahasiswa mampu memahami mengenai peraturan atau regulasi obat tradisional di Indonesia, efikasi obat tradisional di Indonesia, keamanan obat tradisional, dan interaksi obat herbal. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai regulasi atau peraturan perundang-undangan obat tradisional di Indonesia. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan efikasi dari tanaman obat tradisional yang ada di Farmakope Herbal Indonesia, bagaimana standarisasi ekstrak dan simplicia. Kemudian mengetahui adanya FOR3 atau formularium ramuan obat tradisional di Indonesia, serta formularium obat herbal asli Indonesia yang merupakan rujukan bagi tenaga kesehatan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan adanya pengobatan dari negara lain, pengobatan tradisional dari negara lain seperti Cina, India, Korea maupun Jepang, dan mahasiswa mampu menjelaskan tentang apa itu nutraceutikal atau pangan fungsional dan tanaman yang mempunyai efek aromaterapi. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana interaksi obat herbal dengan obat herbal, interaksi obat herbal dengan obat modern, dan interaksi obat herbal dengan kondisi tubuh ataupun dengan makanan. Materi pembelajaran pada mata kuliah Herbal Medicine terdiri dari pendahuluan tentang obat tradisional di Indonesia, peraturan perundang-undangan obat tradisional di Indonesia, monografi bahan alam sebagai obat tradisional di Indonesia, obat tradisional asli dari negara lain, standarisasi bahan alam sebagai obat tradisional di Indonesia, industri obat tradisional di Indonesia, nutraceutikal atau pangan fungsional, aromaterapi dan homeopati, fitofarmaka, apa saja syarat daripada fitofarmaka, dan interaksi obat herbal, baik itu interaksi obat herbal dengan obat herbal, interaksi obat herbal dengan obat modern, maupun interaksi obat herbal dengan kondisi tertentu. Sistem pembelajaran pada mata kuliah Herbal Medicine dilakukan tatap muka sebanyak 14 kali pertemuan dan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Perkuliahan tatap muka ini dapat dilakukan di ruang kelas ataupun di Zoom meeting. Pengampu mata kuliah Herbal Medicine ini ada 2 orang dosen,
Jadi saya mengajar pada pertemuan 1 dan pertemuan 7, kemudian dilanjutkan dengan UTS. Metode pembelajaran dalam mata kuliah Herbal Medicine dilakukan penyampaian materi secara langsung, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab mengenai materi yang telah diberikan. Pada beberapa kajian mata kuliah dapat dilaksanakan diskusi kelompok kecil atau mahasiswa melakukan presentasi makalah dengan topik tertentu. Sistem penilaian mata kuliah Herbal Medicine ini secara umum telah ditetapkan oleh program studi, yaitu 10% kehadiran, 20% tugas. Kemudian penugasan ini bisa dilakukan secara mandiri atau per kelompok, 35% nilai UTS dan 35% nilai ujian akhir semester. Nilai akhir inilah yang akan dilaporkan kepada program studi. Teknik penilaian mata kuliah Herbal Medicine dilakukan dengan cara observasi dan partisipasi dari mahasiswa. Selanjutnya, teknik penilaian apakah mahasiswa berhasil memahami apa yang telah diberikan dengan cara ujian tertulis maupun ujian lisan dan memberikan soal sesuai dengan RPS pada UTS dan UAS. Untuk indikator penilaian terdapat rubrik penilaian tersendiri. Demikianlah sekilas penyampaian mata kuliah Herbal Medicine dengan bobot 2 SKS. Berikut akan kami tayangkan video pembelajaran mata kuliah Herbal Medicine bersama dengan kelas A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Keren. Oke, hari ini kita perkuliahan keempat ya. Keempat hari ini mengenai pengobatan tradisional dari negara lain. Sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa dulu. Selesai. Oke, untuk memahami ya, yang minggu kemarin saya berikan, apa sih tema kita minggu kemarin? Mengenai apa kita kuliah? Mengenai monografi tanaman herbal. Oke, apa yang sebagai buku standar dari monografi tanaman obat di Indonesia ini? Oke, FHI itu apa kepanjangannya? Farmakopedia Indonesia. Apa beda antara isi ya monografi FHI dan MMI itu? Ayo, apa? Kalau FHI itu untuk simplisia sama ekstrak, Bu. Tapi kalau MMI cuma tersedia simplisia. Oke, jadi kalau di FHI ada monografi mengenai simplisia ya. Kemudian ada juga mengenai ekstrak. Kalau di materi Amerika Indonesia itu hanya mengenai simplisia. Oke, dah paham semuanya? Paham. Jadi tinggal memahami apa saja yang termasuk dalam standarisasi ekstrak maupun simplisia ya. Oke, untuk hari ini kita mulai di pengobatan tradisional dari negara lain. Jadi yang punya pengobatan tradisional itu bukan hanya di Indonesia, tetapi ada juga yang dari luar. Dan ini kita udah paham bahwa pengobatan tradisional itu merupakan bentuk kesehatan tertua di dunia dan bisa digunakan dalam pencegahan dan perawatan baik penyakit fisik dan mental. Dan juga kita udah ketahui bahwa pengobatan tradisional itu disebut juga pengobatan alternatif atau komplementer ya. Ada juga yang menyebutnya etnis. Nah, hari ini pengobatan tradisional dari negara lain itu yang kita pelajari adalah dari Cina, India, Korea, dan Jepang. Ya. Jadi dari Cina, India, Korea, dan Jepang. Jadi kalau
Cina itu lebih dikenal dengan TCM, Traditional Chinese Medicine. Kemudian kalau India nanti ada Ayurveda, banyak jenisnya sampai ke apa senamnya itu? Tarik nafas. Yoga. Kemudian ada juga Jepang dan Korea. Kalau Jepang ini Kampo. Kalau Korea ini Hanban, ada juga Sansang. Ya. Oke, kita masuk yang pertama. Mengenai pengobatan tradisional Cina atau orang lebih senang dipanggil pengobatan tradisional Tiongkok. Nah, pengobatan tradisional Tiongkok ini ya itu banyak berdasarkan keseimbangan antara pikiran dan tubuh. Dan juga ada yang namanya pengobatan akupuntur. Kemudian ada juga tai chi, dan ini untuk mengobati atau mencegah masalah kesehatan. Nah, untuk dasar daripada pengobatan tradisional Cina ini ada ini Senong Benzao Qing, ya, itu pengobatan herbal klasik. Kemudian ada juga materia medikanya juga. Dan ini adalah dasar formula daripada herbal TCM. Dan di dalam buku ini juga memperhatikan mengenai yang kita juga udah pelajari, misalnya sumber tanamannya di mana, ya. Kemudian kapan waktu panen, waktu kita belajar Simplicia kan. Nah, pengobatan tradisional Cina ini dia termasuk ke dalam pengobatan poliherbal. Apa itu poli? Banyak. Jadi dia banyak menggunakan herbal ataupun tumbuhan. Jadi ada 2 sampai 40 herbal. Dan itu jumlahnya berbeda-beda. Nah, ini adalah kategori herbal tanaman dalam pengobatan Cina. Jadi dia karena ada poliherbal itu, maka ada namanya ramuan kaisar. Kalau kaisar itu yang pertama atau kedua atau ketiga atau keempat? Biasanya yang pertama, raja kan? Jadi ramuan utama yang mengandung komponen bioaktif untuk patofisiologi dan kondisi penyakitnya. Jadi dia ini yang bertanggung jawab sebenarnya. Tetapi kan ada efek samping kayak gitu dari herbal. Maka ditambahkanlah ramuan menteri, asisten, dan ada carrier, pembawa pesan. Kalau menteri ini untuk apa? Untuk dukungan terhadap tindakan ramuan utama, artinya untuk mendukung terhadap ramuan kaisar dan juga untuk meringankan gejala sekunder daripada penyakit. Nah, kalau asisten memodulasi aksi ramuan kaisar. Kemudian meningkatkan aksi melawan efek samping dari campuran jamu. Terakhir, pembawa pesan mengarahkan kerja ramuan lainnya ke organ atau ke bagian tubuh tertentu. Jadi ini adalah kategori herbal dalam ramuan obat tradisional Cina. Nah, ini prinsip pengobatan tradisional Cina. Ada yang tahu yang pertama nih? Yin dan yang. Yin dan yang itu artinya? Kesetimbangan dinamis di alam semesta.
Jadi ada yang gelap, ada yang... Kalau hari ini gimana? Ada kesetimbangan enggak? Dinding putih, baju kamu hitam. Ya. Jadi kalau yang itu mewakili cahaya. Nah, kalau yin kebalikannya, kegelapan. Nah, jadi pokoknya kalau laki-laki yang, kalau perempuan yin. Apa? Pokoknya kalau yang lambangnya ada bulat, yang setengahnya hitam sama setengah putih. Jadi hidup kita tuh harus seimbang. Oke, kita lanjutkan lagi ke pengobatan tradisional India. Nah, untuk India ini ada beberapa jenis pengobatannya, yaitu Ayurveda, Siddha, Unani, Yoga, Homeopati, dan Naturapati. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai Ayurveda. Nah, Ayurveda ini ya pengobatan herbal di India itu sudah 1000 sebelum Masehi. Nah, di India ini pengobatan tradisionalnya itu sudah ada dokumentasinya ya di buku Charak Samhita dan Sushruta Samhita. Nah, kalau di Ayurveda itu agak berbeda sedikit dengan dari TCM untuk 5 unsur dasar pengobatannya. Ini disebut dengan Panca Mahabotas. Sama nggak dengan TCM? Bumi. Bumi dia tanah ya. Nah, kemudian air, kemudian api, kemudian udara, dan ether. Nah, ini ada artinya. Nah, ini. Tapi kalau menurut Ayurveda, kesetimbangan itu hanya dari tubuh kita. Nah, sifat letak daripada unsur ini, nah ini dijelasinnya di sini. Ada akas atau ether, dan ini tidak bertahan istilahnya ya. Ini ada di dalam rongga tubuh, seperti mulut, dada, perut, rongga paru-paru, sama saluran pencernaan. Jadi akas ini ada di dalam tubuh yang punya rongga. Nah, kemudian kalau vayu, udara, itu berhubungan dengan apa? Gerak, getaran, dan osilasi. Jadi kalau kita bergerak, jantung kita bergerak, ya, kontraksi atau validasi dari paru-paru, kemudian fungsi sistem pencernaan, kemudian saraf, itu ada unsur udaranya. Api. Kayaknya kalau nama saya dari sini ya, Agnes kan, api. Nah, ini berkaitan dengan radiasi. Nah, ini diartikan sebagai pencernaan, kemudian metabolisme, suhu, penglihatan, dan kecerdasan. Jal atau air berhubungan dengan kekuatan. Nah, ini 3 prinsip dasar Ayurveda, ada Vata, Pitta, dan Kapha. Jadi kalau Vata itu mengatur proses dan gerak input motorik. Jadi kalau kita gerak kayak gini, Vata yang bertanggung jawab. Kalau Pitta, metabolisme. Metabolisme dalam tubuh kita. Jadi kalau Kapha itu pada penyimpanan, struktur, dan pelumasan. Jadi, oke, yang ketiga, pengobatan tradisional Jepang. Nah, namanya Kampo. Kampo. Nah, dasarnya tetap dari pengobatan tradisional Tiongkok. Nah, untuk Kampo ini sudah istilahnya pemerintahan di Jepang situ telah mengakuinya dan masuk asuransi kesehatan.
dan lebih dari 70% dokter di Jepang telah meresepkan obat kampo ini. Nah, tujuan terapinya apa? Meredakan gejala dan mengembalikan keselarasan fungsi tubuh. Nah, ini tujuan terapi daripada kampo. Nah, di sini ya, saya mengambil jurnal untuk pengobatan herbal kampo untuk kanker. Jadi obat kampo itu untuk terapi multi target, multi komponen. Nah, jadi setiap formula kampo, jadi formulanya sama kayak TCM ataupun Ayurveda. Jadi ada ramuan-ramuannya tersendiri. Dan ini bisa mengatasi gejala yang ada pada pasien kanker. Jadi contohnya anoreksia, kelelahan, neuropati perifer. Apakah pengobatan kampo dengan kemoterapi itu berlawanan? Nah, di sini dituliskannya bahwa kalau kemoterapi itu berinteraksi dengan replikasi DNA dan proliferasi sel tumor, ya. Sedangkan kampo bekerja pada lingkungan mikrotumor. Jadi antara kampo sama obat kemoterapi itu berbeda targetnya. Oke ya, nah ini nama ramuannya. Apa nama ramuannya nih? Gosha-jin Kigan. Ada lagi Rikun Sito. Pengobatan tradisional Korea. Oke, Korea. Tahu Korea? Nah, Korea ini juga sama dari Tiongkok juga, ya. Itu 2000 tahun yang lalu. Dan ini adalah pasar herbal obat bisul. Nah, di sini Hanbang, ya. Nah, ini pada periode Joseon. Bacanya gimana tuh? Joseon. 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 Oke, ini kan sering muncul di drama Korea. Periode Joseon. Ini ada ensiklopedia pengobatan oriental. Nah, orang Korea itu lebih suka nyebut oriental medicine dibandingkan nyebut Cina medicine. Karena menurut mereka lebih keren kayak gitu. Kemudian ada juga Sasang. Sasang Constitutional Medicine. Menurut Sasang ini, ya ada 4 tipe konstitusi unik dari manusia itu. Sifat fisiologi, psikologi, dan karakteristik fisik individunya. Sehingga dari keempat tipe ini bisa beda memberikan obat. Apa nih? Gimana cara bacanya nih? Tae Yang Yin. Nah, ini. 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 Somin. Ya kayaknya mahasiswa itu lebih paham mengenai drama Korea. Kayak Kim So-no. Salah. Ho tulisan terakhirnya itu no bacanya. Ya. Nah, di sini Korea itu memiliki dokter ya tertinggi di Asia, kemudian diikuti Tiongkok daratan dan wilayah Taiwan. Sama seperti Jepang sudah di asuransi, maksudnya sudah diklaim ya oleh asuransi kesehatan nasional juga pengobatan tradisionalnya. Tahu green tea? Tahu. Nah, dari mana namanya?
Nama latinnya Camellia sinensis, THC, ya. Kandungan utamanya apa? EGCG. EGCG, epigalokatekin, tigogalat. Epigalokatekin, 3 galat. Nah, ya. Jadi ada epikatekin, ada epigalokatekin galat. Nah, ini udah kita tahu bahwa dia punya efek sebagai anti perubahan oksidatif yang terkait dengan penuaan. Kemudian bisa meningkatkan kognisi juga, ya. Oke, ya. Kesimpulannya bahwa pengobatan tradisional di negara lain itu memiliki keunikan walaupun berakar dari pengobatan Tiongkok. Dan pengobatan menggunakan poliherbal untuk TCM dan Ayurveda. Pengobatan tradisional sudah ada yang diakui secara modern di negara masing-masingnya sehingga dapat berkembang dengan optimal. Kemudian penelitian dan pengalaman yang tinggi dan konsisten menghasilkan mutu herbal yang baik, aktivitas yang sesuai dengan yang diinginkan serta aman digunakan. Jadi dari 4 pengobatan tradisional di negara lain itu, kesimpulannya adalah kalau berkembang penelitiannya, kemudian diaplikasikan juga, maka akan menghasilkan herbal ataupun ekstrak ataupun simplicia yang bermutu. Oke, untuk diskusi kelompok kita hari ini silakan membuat kelompok kecil 4-5 orang, ya. Kemudian kita diskusikan mengenai, ya. Yang pertama, apakah maksud dari pengobatan komplementer untuk pengobatan tradisional? Ya, yang kedua, apakah ada interaksi antara pengobatan tradisional dan pengobatan modern? Silakan, saya kasih waktu 5 menit untuk diskusinya. Nanti setiap kelompok bisa menyampaikan pendapatnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Corman dari kelompok 4. Ingin menjawab pertanyaan apakah ada interaksi antara obat tradisional dengan obat modern. Ya tentu aja ada interaksi, salah satu contohnya itu bawang putih dengan warfarin. Sedangkan bawang putih itu berfungsi menghilangkan plak dan untuk warfarin sebagai antikoagulan sehingga menjadikan mengkonsumsi keduanya itu mengakibatkan perdarahan. Sinergis ya. Ya. Jadi kalau misalnya orang mau operasi harus tidak menggunakan bawang putih itu, ya. Oke, ada lagi yang lain? Makasih Adi, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Singsi dari kelompok 6. Pertanyaannya tadi, apakah maksud dari pengobatan komplementer untuk pengobatan tradisional? Terapi komplementer adalah terapi tradisional yang diberikan sebagai pendamping pengobatan modern. Tujuan dari terapi tersebut adalah membantu seseorang mengurangi gejala dan rasa cemas, meningkatkan keharmonisan dalam hidup serta meningkatkan ketahanan seseorang terhadap penyakit. Adapun manfaat dari terapi komplementer yaitu membantu proses penyembuhan dan peningkatan imunitas tubuh. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Singsi. Oke, untuk hari ini kita akhiri saja pertemuan keempat mata kuliah Herbal Medicine. Saya harapkan pelajaran hari ini bisa dipahami dengan tepat, ya. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih.